PDB lokal di daratan, menggembungkan angka, para ahli, konsekuensi yang ditimbulkan sendiri. Setelah menjalani 3 tahun lockdown akibat pandemi, perekonomian China menghadapi tantangan yang signifikan. Ekspor, konsumsi, dan investasi, yang merupakan penggerak utama perekonomian, semuanya melambat. Investasi asing di China mengalami penurunan, dan pasar saham mengalami penurunan. Yang menambah kerumitan adalah pihak berwenang berhenti melaporkan tingkat pengangguran kaum muda setelah mencapai rekor 21,3% pada bulan Juni tahun lalu. Dalam konteks ini, otoritas China masih mempromosikan prospek ekonomi yang positif. Selama Forum Davos pada tanggal 16 Januari, Perdana Menteri Li Qiang memproyeksikan pertumbuhan PDB sekitar 5,2% pada tahun 2023 dan mendorong investasi internasional di China. Namun, angka ini ditanggapi dengan skeptisisme luas. Penelitian dari Rhodium Group menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB aktual China pada tahun 2023 mungkin hanya sebesar 1,5%. Pada bulan Maret, Partai Komunis China akan mengumumkan target pertumbuhan nasional barunya pada Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China yang diadakan setiap tahunnya. Pertemuan-pertemuan regional menjelang acara ini telah mengungkapkan data-data penting perekonomian tahun 2023 di berbagai provinsi. Di antaranya, Guangdong, provinsi dengan perekonomian terbesar, telah melampaui 13 triliun yuan atau sekitar 1,83 triliun dolar AS. Shandong, Zhejiang, dan Sichuan semuanya telah mencapai angka PDB melebihi 9 triliun yuan, sekitar 1,27 triliun dolar AS, 8 triliun yuan, dan 6 triliun yuan, masing-masing sekitar 845 miliar dolar AS. Selain itu, Hunan telah melampaui angka PDB sebesar 5 triliun yuan untuk pertama kalinya, dan Chongqing serta Liaoning telah bergabung dengan kelompok PDB sebesar 3 triliun yuan, dan semakin banyak provinsi yang menunjukkan hasil yang luar biasa. Di Weibo, beberapa pengguna menyatakan skeptis terhadap angka pertumbuhan ini dengan komentar seperti, "Jika demikian, mengapa saya masih kesulitan finansial, dan Guangdong Barat dan Utara menghadapi kemiskinan yang parah?" Pihak lain mengkritik data tersebut sebagai pujian bagi diri sendiri, mempertanyakan mengapa angka PDB di Shandong, Sichuan, dan Hunan begitu tinggi padahal mereka mengamati bahwa pendapatan daerah tidak terlalu tinggi, dan beberapa daerah masih terbelakang. Ekonom Taiwan Wu Jialong menunjukkan bahwa secara logis, data lokal harus mendahului data nasional. Namun, pemerintah pusat telah menetapkan tingkat pertumbuhan PDB untuk tahun sebelumnya sebesar 5,2%, dan pemerintah daerah kini perlu menyelaraskan data mereka dengan target ini. Praktek ini mirip dengan tindakan berlebihan yang terlihat pada periode lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan, ketika daerah-daerah membesar-besarkan pencapaian mereka, termasuk melaporkan hasil panen gandum yang sangat tinggi dalam pembuatan satelit gandum dan angka-angka serupa. Praktik ini secara kolektif dikenal sebagai mengirim satelit. Data palsu PKC menimbulkan konsekuensi negatif dan mengusir modal asing. Wu Jialong menunjukkan bahwa China saat ini sedang bergulat dengan krisis di sektor real estate, krisis utang, krisis kepercayaan, dan pada akhirnya krisis arus keluar modal dan pengangguran. Untuk menarik modal asing, pihak berwenang telah menipu masyarakat internasional dengan memberikan klaim palsu bahwa perekonomian China masih kuat, sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 5,2%. Setiap wilayah kemudian ditekan untuk menyediakan datanya sendiri, sebuah praktik yang dikenal sebagai rekayasa data. Pada kenyataannya, angka PDB yang tampak menarik di provinsi-provinsi di China sebagian besar disebabkan oleh utang. Menurut data Dana Moneter Internasional, utang pemerintah daerah di China mencapai 92 triliun yuan, hampir 13 triliun dolar AS, pada tahun 2022, menyumbang 76% PDB, dibandingkan dengan 62,2% pada tahun 2019. Wu Jialong percaya bahwa tindakan PKC akan menjadi bumerang, yang akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan diri sendiri. Hal ini memperburuk lingkungan bisnis China dan menghambat investasi asing. Saat ini, banyak dana asing memilih untuk keluar. Perusahaan seperti Citigroup, Blackstone Group, dan berbagai lembaga investasi dan keuangan, menganggap hal ini sebagai lingkungan yang tidak menguntungkan dan segera menarik diri. Mengapa PKC masih mengklaim memerangi pemalsuan statistik? Perlu dicatat bahwa otoritas Partai Komunis China, yang telah lama dikritik karena kecenderungan mereka melakukan pemalsuan,
menambahkan penipuan statistik ke dalam peraturan disiplin partai pada akhir tahun sebelumnya. Namun, pihak berwenang hanya menangani mereka yang bertanggung jawab atas penipuan statistik di dalam partai. Kasus-kasus kecil akan dikenakan peringatan, sedangkan kasus-kasus yang lebih berat akan mengakibatkan pemecatan dari jabatan dan akhirnya dikeluarkan dari partai. Terkait hal ini, Wu Jialong menjelaskan pihaknya harus menangkap beberapa pejabat yang terlibat pemalsuan untuk menunjukkan keandalan data yang diberikannya. Hal ini sejalan dengan logika bahwa Partai Komunis China memerlukan bantuan pejabat yang korup untuk menangani urusannya sekaligus menindak beberapa pejabat korup tertentu. Akibatnya, sejumlah individu mau tidak mau akan dikorbankan sebagai kambing hitam, seringkali adalah mereka yang bersekutu dengan faksi yang salah. Oleh karena itu, di China masa kini, memegang jabatan sebagai pejabat seringkali melibatkan korupsi dan persiapan strategi keluar, termasuk merelokasi anggota keluarga ke luar negeri dan menjadi pejabat telanjang. Mantan Chief Compliance Officer di sebuah perusahaan manajemen aset China, Liang Xiaohua, menekankan bahwa PKC mengamanatkan larangan terhadap penipuan dan menerapkan hukuman terhadap hal tersebut, namun PKC juga harus mematuhi apa yang disebut sebagai situasi politik. Saat ini, prioritas utama Partai Komunis China adalah mempertahankan prospek perekonomian yang baik dan mencapai pertumbuhan ekonomi, serta mengalihkan permasalahan lain ke prioritas yang lebih rendah. Dalam praktiknya, Partai Komunis China tidak secara eksplisit menginstruksikan individu untuk melakukan pemalsuan data. Sebaliknya, ia menggunakan pengaruhnya dan mendikte, dengan menyatakan, sekarang jika saya ingin mencapai angka tertentu, Anda harus mewujudkannya. Wu Jialong menambahkan bahwa pada kenyataannya, Partai Komunis China melakukan pemalsuan tidak hanya data ekonomi tetapi juga data pandemi dan populasi. Jumlah penduduk sebenarnya tidak mencapai 1,4 miliar, namun tak henti-hentinya mereka membicarakan penduduk China yang berjumlah 1,4 miliar jiwa. Dia mencatat bahwa untuk menilai prospek perekonomian China, kita harus mengandalkan data lain untuk melakukan perbandingan silang atau menggunakan aturan empiris dan observasi harian untuk penilaian.